Apa itu administrasi? Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Secara sempit, administrasi itu adalah bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan hasil guna. Jenis administrasi yang pertama yaitu administrasi publik, administrasi lingkungan hidup, administrasi negara, administrasi niaga, administrasi pembangunan, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, dan administrasi pendidikan. Tujuannya yaitu yang pertama menyusun program usaha, mengevaluasi kegiatan organisasi, memantau aktivitas administrasi dan keamanan kegiatan usaha. Contoh kegiatan administrasi yang pertama yaitu administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu keluarga, KTP, akta lahir, surat kematian, dan lain-lain. Contoh administrasi keuangan seperti membuat catatan pembukuan keuangan, membuat faktur, membuat laporan keuangan, dan lain-lainnya. Contoh administrasi negara yaitu aturan tata cara pembentukan badan dan komisi di pemerintahan, aturan dan tata cara pelayanan publik, presiden dan mengatur tentang reshuffle kabinet. Nah, contoh administrasi pendidikan yaitu membuat jadwal pelajaran, mengurus surat menyurat, dan mengatur aktivitas sekolah. Yang terakhir, contoh administrasi perkantoran, yaitu mengurus absensi pegawai, membuat surat masuk dan keluar barang, pencatatan stok barang, dan lain-lain. Surat resmi. Apa itu surat resmi? Suatu surat yang diterbitkan oleh perorangan, organisasi atau lembaga tertentu yang bersifat formal, serta berkepentingan resmi. Surat resmi seperti sifatnya harus ditulis dengan bahasa yang baku. Berikut bagian dari surat resmi. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Fungsi dari kop surat ini untuk penanda nama dan alamat kantor instansi, memberi informasi tentang bidang usaha, jenis kegiatan, dan sebagai sarana pengenalan lembaga pada khalayak. Adapun struktur dari kop surat ini harus mengandung beberapa hal berikut. Yang pertama, logo atau lambang lembaga atau instansi. Yang kedua, nama instansi. Yang ketiga, alamat instansi. Yang keempat, nomor telepon atau fax mail atau email. Nah, yang terakhir, jika surat tersebut dari perusahaan, bisa kalian tambahkan macam usaha, bidang kegiatan, atau nomor izin usaha. Nah, bagian surat yang kedua yaitu tanggal surat. Tanggal surat, tempat dan tanggal surat adalah keterangan yang menjelaskan lokasi serta kapan ditulisnya surat tersebut. Lokasi penulisan tempat dan tanggal surat umumnya berada di pojok kanan atas sejajar dengan nomor surat. Bagian surat resmi yang ketiga yaitu nomor surat. Nomor surat ini memudahkan inventarisasi sebagai catatan untuk arsip surat resmi memiliki nomor surat. Bagian surat resmi yang keempat yaitu lampiran. Lampiran surat merupakan dokumen tambahan yang dilampirkan ke dokumen surat utama. Lampiran biasanya berisi dokumen pendukung yang menguatkan dokumen utama seperti daftar kegiatan, surat pendukung dari lembaga lain, laporan keuangan lebih mendetail, dan lain sebagainya. Bagian surat resmi yang kelima, hal atau perihal, merupakan maksud atau tujuan singkat yang memuat perkara dibuatnya surat. Selanjutnya,
bagian surat resmi yang keenam, yaitu alamat tujuan. Alamat tujuan ini kepada siapa ditujukannya surat resmi tersebut. Penulisannya singkat saja karena alamat lengkap tujuan biasanya dicantumkan pada sampul surat. Bagian surat yang ketujuh, yaitu salam pembuka. Salam pembuka adalah kata sapaan di awal surat. Kata sapaan yang biasanya digunakan adalah dengan hormat, diikuti dengan tanda koma. Bagian surat yang ke-8 yaitu isi surat. Nah, di dalam isi surat resmi terdapat beberapa bagian yang harus ada. Yang pertama, pembuka. Kalimat pembuka berfungsi untuk mengantar pembaca sebelum masuk pada inti pembahasan. Yang kedua, isi pokok. Bagian isi ini biasanya berisi tentang maksud, tujuan, atau keinginan pembuat surat dalam membuat surat. Penyampaian pada bagian ini juga harus jelas, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, penutup. Bagian penutup surat berisi tentang penegasan kembali, simpulan, harapan, dan juga ucapan terima kasih. Penutup menandai bahwa uraian pokok yang ingin disampaikan melalui surat sudah selesai. Bagian surat yang ke-9 yaitu salam penutup. Nah, salam penutup ini berisi beberapa kata yang pada umumnya digunakan untuk menambah kesantunan dalam menyelesaikan komunikasi. Surat dinas akan dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, seperti pemegang pimpinan suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Di bawah nama penandatangan dicantumkan nama jabatan sebagai identitas penandatanganan tersebut. Beberapa lembaga mewajibkan untuk mencantumkan nomor pegawai pada bagian ini. Bagian surat yang terakhir yaitu tembusan. Tembusan merupakan bagian surat yang dipakai untuk menunjukkan adanya pihak atau orang lain yang juga menerima surat tersebut selain penerima surat. Atau jika surat tersebut perlu diketahui juga oleh pihak lain yang mendapat tembusan surat. Nah, lebih jelasnya ini adalah contoh surat resmi. Nah, di mana surat resmi ini terdapat ke-11 bagian dari kop surat hingga tembusan surat.